Oke, halo semuanya, masih bareng gua Rizwan Zone dan langsung aja di video ini mari kita bahas Vivo V20 yang harganya Rp4.999.000 ya, kalau nggak salah ya, 5 juta lah ya intinya ya. Dan sekarang mari kita bahas dan seperti biasa di video unboxing kali ini kita akan bahas beberapa aspek. Yang pertama kita bakal cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes in-display fingerprint-nya atau screen touch ID, kemudian kita bakal tes face unlock-nya juga, dan tentunya kita bakal tes NFC-nya. Jadi NFC-nya kali ini tuh agak berbeda ya, menarik banget karena namanya NFC multifunction. Kemudian cek skor Antutu, sensor box, cek kualitas Netflix, kemudian tes speaker, terus kemudian nanti juga gue bakal ngasih lihat gimana menu-menu kameranya, kemudian gue bakal ngasih lihat juga gimana bermain game PUBG di HP ini. Nah, ini adalah tampilan boxnya. Di bagian depannya ini tuh sudah jelas ya, smartphone ini tuh menggunakan RAM 8GB dan 128GB ROM. Logo V20-nya ini tuh punya tekstur seperti di emboss sama seperti boxnya Vivo V19 yang terlebih dahulu ya. Sementara di bagian belakangnya ini ada informasi nilai jual dari HP ini. 44MP eye autofocus untuk kamera selfie-nya. Jadi nyari fokusnya itu berdasarkan mata kita. Kemudian ada ultra sleek matte glass. Wow, bahannya ini berarti kaca ya. Kemudian 64MP night camera dan menggunakan chipset Snapdragon 720G. Dan ya ini sayangnya nih, warna yang gue dapet ini adalah Midnight Jazz. Sebenarnya gue tuh pengennya yang warna Sunset Melody. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ya, segini juga sudah dikasih pinjem sama Vivo-nya. Oke, baik. Di kotak penjualannya, pertama kita bakal dapat jelly case. Kemudian ini adalah Vivo V20-nya. Kemudian ini ada SIM ejector-nya. Dan ini adalah kabel USB Type-C-nya. Dan ini adalah adapter chargernya 33W, flash charge 2.0. Dan ini sudah 11 volt 3 ampere ya, 33W. Kita juga dapat earphone-nya nih, mantap ya dapat earphone. Dan seperti biasa ada kartu garansi dan buku panduan. Nah, pertama kali pegang HP ini, sumpah ini gue ngerasa enak banget. Dimensi dan beratnya ini tuh terasa pas di tangan gue ya. Terus tersedia dua varian warna, Midnight Jazz dan Sunset Melody. Nah, sebelah kanannya ini ada tombol volume dan power. Kemudian sebelah kirinya ini ada slot SIM, 2 nano SIM, dan micro SD yang support sampai 2TB. Ini tuh dedicated ya, jadi kita bisa menggunakannya secara bersamaan. Kemudian di bagian atasnya ini ada mikrofon. Kemudian di bagian belakangnya ini ada 3 buah kamera dan LED flash dengan bump kamera yang bisa gue bilang ini tuh unik banget dan jujur gue suka. Ini bagus ya. Dan di bawah pojoknya ini, di bawah pojok kirinya ini ada logo Vivo. Untuk desainnya ini tuh bagus ya, dengan material yang digunakan adalah kaca yang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Selain itu sudah dilapisi juga dengan anti fingerprint. Jadi sidik jari tidak akan mudah menempel pada back covernya ini. Ya walaupun nempel-nempel paling sedikit, tapi overall gue selama pakai ini tuh aman banget, bagus banget ini desainnya. Sementara di bagian bawahnya ini ada port jack audio, kemudian USB Type-C, lubang mikrofon, dan speaker. Dan beginilah kualitas speaker dari Vivo V20. Kalau bisa dengerinnya pakai headset ya, jadi biar kedengarannya tuh lebih jelas. Dan silahkan tulis komentarnya di kolom komentar. Oke. Think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, nigga, typical. Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees to break. Kemudian lanjut di bagian depannya, layarnya ini tuh sudah Super AMOLED display dengan ukuran 6,44 inci Full HD Plus ya, dengan aspek rasio 20:9 dan tentunya sudah bersertifikat nih, sertifikat yang bisa mengurangi cahaya biru kurang dari 7,5%. Oh iya, layarnya ini tuh sudah mendukung HDR10 ya, jadi kita bisa menonton video dengan kualitas gambar yang lebih bagus dan tajam. Karena layarnya ini tuh sudah Super AMOLED, sehingga mendukung in-display fingerprint atau yang biasa disebut screen touch ID ya kalau Vivo tuh. Dan ketika gue coba, untuk kecepatannya memang tidak secepat fingerprint konvensional. Tapi ini sudah bagus dan dari pengalaman gue pakai selama beberapa hari ini, sensornya ini tuh cukup akurat. Jarang banget gagal ngedeteksi di jari gue. Jadi overall aman. Dan tentunya untuk face unlock-nya nih gue juga coba ya, dan selama gue pakai lancar banget dan cepet, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Dan pas pertama gue daftarin wajah gue nih, proses screening wajahnya itu bisa dilakukan dengan cepat.
top banget lah Vivo kalau face unlock ya. Kemudian salah satu fitur yang gua suka adalah NFC multifunction. Jadi selain digunakan untuk transfer data, NFC itu bisa digunakan untuk cek saldo e-money ataupun top up ya. Nah, pas gua coba fiturnya ini tuh bekerja dengan baik dan enggak lemot. Dan yang cukup amat menarik dari NFC V20 ini adalah multifungsinya. Jadi NFC-nya ini tuh bisa menduplikasi kartu akses. Seperti kartu untuk akses ini ya, ID card yang biasa kalian ada di kantor gitu. Kalau misalnya kalian anak kantoran, pasti kalian tahu ID card yang bisa akses lift, akses pintu, ya, dan lain-lainnya. Nah, dengan fitur ini, kalau kartu akses kalian ketinggalan, masih ada backup-nya di HP gitu. Jadi kita bisa buka pintu atau akses lift menggunakan V20 ini. Ini keren banget sih ya. Tapi ingat ya, nggak semua kartu bisa support untuk kita duplikat menggunakan V20 ini. Kemudian lanjut untuk sensornya yang dimiliki HP ini sudah terbilang cukup lengkap ya. Giroskop ada, light sensor ada, dan yang nggak ada itu adalah temperatur sensor dan sensor tekanan. Tapi ini wajar ya, rata-rata memang HP jarang punya sensor ini. Nah, untuk giroskopnya sendiri ini bukan virtual, ini hardware ya. Dari vendornya ini ST Micro. Kemudian bagaimana untuk kualitas nonton live streaming Netflix, iFlix, dan aplikasi sejenis lainnya. Gua coba cek DRM-nya ini dan HP ini punya sertifikat L1, yang artinya kita bisa streaming Netflix dengan kualitas high definition. Oke, lanjut lagi. Sekarang mari kita bahas soal kameranya. Vivo V20 ini punya 3 buah kamera belakang, 64 MP Super Night Mode ya, kemudian 8 MP wide angle yang punya fungsi lain juga seperti makro dan depth kamera, dan 2 MP mono kamera. Sedangkan untuk kamera depannya ini 44 MP dengan buka lensanya itu f2.0. Nah, apa aja sih yang menarik dari kamera HP ini? Sekarang mari kita lihat menu-menu dan fitur yang dimiliki kameranya Vivo V20. Oke, sekarang mari kita bahas menu-menu dari kameranya Vivo V20 ini. Oke, sekarang mari kita buka. Oke, di sini ada menu foto, kemudian ada menu portrait, ada menu night, kemudian ada video, kemudian ini ada more. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Dari mulai menu foto dulu. Menu foto bisa 2 kali digital zoom, kan? Oke, kemudian lensanya ini kan ada 3 buah ya. Ini ada super makro, untuk mengakses lensanya ini super makro, kemudian ini untuk bokeh, dan ini untuk super wide angle. Nah, cakep kan wide angle. Tangan gua aja sampai kelihatan. Ini wide angle. Oke, kemudian kita lihat untuk menu portraitnya. Nih, untuk menu portraitnya ini menarik banget ya sekarang ya, karena sekarang tuh ada yang namanya selain bokeh dan beauty, ini bokehnya jadi bisa kita atur nih. Bokehnya juga bisa macam-macam nih, ada circle, ada heart, ada triangle, stars, pentagon, banyak banget ini bokehnya, banyak banget. Kemudian ada juga beauty-nya, kita bisa mengatur face beauty-nya atau enggak postur kitanya gitu ya. Kemudian ini di sini ada yang namanya style nih, baru nih. Jadi style ini ada yang warnanya natural, ada vintage, ada Northland, fashion, summer, sampai Japanese, dan masih banyak nih. Oke, kemudian untuk mode night-nya ini, mode night-nya juga ada stylenya nih. Stylenya ini tuh ada yang namanya black and gold, blue eyes, green orange, dan cyberpunk. Ini style untuk night mode-nya. Keren banget sih ya. Sekarang udah lengkap banget nih. Kemudian kita lihat untuk video. Untuk videonya kita lihat. Oke. Nah, untuk videonya ini bisa juga untuk mode super wide angle-nya videonya. Tuh. Kan? Video bisa mode beauty juga videonya. Kemudian untuk video ini tuh sangat amat menarik video tuh. Ada yang namanya ini tuh, ini movie kamera gitu ya. Tuh, menu movie kamera. Kemudian ada juga yang namanya ini ultra stable video, biar jadi lebih stabil videonya. Dan yang menarik ini nih, kalau ini kan efek ya. Efek ada art portrait nih. Nih yang ini cara aksesnya ini ya. Sorry, ini kelihatan. Ini jadi filternya dan ada colorful dan bokeh. Jadi kalau bokeh objeknya nanti fokus belakangnya bokeh sambil di videoin gitu ya. Tapi kalau misalnya yang colorful objeknya ini tuh fokus tapi backgroundnya ini tuh hitam putih. Nah, oke. Mantap nih. Kemudian ada juga fitur yang namanya ini nih. Nih, ini tuh dual view dan picture in picture. Oke, gue bahas yang si dual view ini dulu ya nih, dual view. Dual view ini kita bisa mengubah lensanya nih. Ada lensa utama dan lensa belakang. Berarti ini tuh adalah lensa depannya ini nih. Ini lensa depannya ini nih. Ini lensa depan, ini lensa belakang kan.
bisa merekam secara bersamaan. Kemudian ada lensa depan dan kamera belakang ultra wide angle, ya kan? Nih, ini kelihatan kameranya, yang ini nggak kelihatan. Sorry, misalnya kacamatanya kelihatan, yang ini nggak kelihatan kacamata kan? Yang ini untuk ultra wide angle kelihatan kacamatanya. Kemudian ini ada sama-sama kamera belakang yang wide angle dan yang normal. Kemudian untuk nge-switchnya kiri kanannya nih ada ini. Kita bisa switch kiri kanan gitu, kayak gitu. Cakep ya, bagus banget. Kemudian ada feature in feature nih. Feature in feature ini juga sama ya, kita bisa lihat nih ada kamera depan, kamera belakang, kemudian kamera depan, kamera belakang wide angle, dan kamera belakang dua-duanya. Cuman ini konsepnya seperti ini nih. Nah, jadi ada di sini tuh kan. Jadi bukan dual view di split gitu. Jadi ada di sini nih feature in picture. Oke, cakep banget, ini banyak banget menu-menu kameranya. Kemudian kita lihat yang untuk menu more-nya. Menu more-nya ini high resolution, ini 64 megapiksel. Kemudian ada panorama, live photo, slow mo aja bisa sampai 240. Bisa 240 di kualitas 720 pixel. Kalau misalnya pengen yang 120 itu ada di 1080 pixel, sorry maksudnya 1080 pixel. Oke, apalagi ada time lapse, ada menu pro-nya. Kita lihat menu pro-nya ada apa aja. Menu pro-nya kita bisa merubah exposure value, ISO, kemudian shutter speed, white balance, autofocus. Oke. Kemudian apalagi? Kita cek videonya nih. Kita cek videonya, settingannya. Settingan videonya ini tuh mentok di 4K di 30 frame per second. Oke. Mantap. Bagaimana untuk watermarknya? Watermarknya juga ada nih, watermark. Mana watermark tuh? Watermarknya bisa. Dan yang menarik ada yang namanya fitur Pro Feature. Jadi histogramnya kita bisa aktifkan dan bisa ngambil foto RAW. 16 megapiksel RAW plus JPEG. Ini keren banget sih. Kalau anak-anak fotografi pasti seneng ngeliat fitur RAW ini ya. Kemudian kita lihat kamera depan. Kamera depan sama ya seperti ini, cuman yang menariknya itu adalah dia tuh bisa slow mo juga. Jadi kamera depan bisa slow mo tuh. Bisa. Oke, apalagi udah ya, kayaknya udah cukup lengkap. Nanti karena pembahasan lengkapnya bakal gue bahas di video berikutnya sesuai dengan permintaan kalian. Enaknya bahas kameranya doang apa bahas performanya doang. Oke, berikut adalah hasil beberapa foto menggunakan Vivo V20. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Kamera depannya Vivo V20. Ini resolusinya 4K ya. Coba kalau ke mata, dia nyari mata nggak sih sebenarnya? Mana ya? Mata. Oh, belum diaktifkan fiturnya. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow, and the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways. Oke, ini adalah perkembangan video menggunakan kamera belakangnya Vivo V20 ya. Ini resolusinya 4K. Sekarang lagi kita jalan. Jalan santai. Oke, cut. Menggunakan fitur ultra stable-nya, jadi akan lebih stabil. Sekarang let's go jalan kaki.
aja nih di luar ruangan biar ketahuan berisik apa kagak. When I lay down at night, I miss you by my side, telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow, my mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. Video kamera belakang ini dengan mode standar ya. Sekarang gue mau coba untuk mode wide-nya. Segimana wide-nya kita lihat ya. Cuman ini harus di stop dulu nih, jadi nggak bisa langsung switch. Nah ini untuk mode wide angle-nya, video wide angle. Gue tanpa berubah posisi ya, kayak gini. Kita coba jalan, pakai stabil. Nyobain fiturnya nih Kak. Ini colorful nih, fitur colorful di Vivo V20 ya, seperti ini ya. Kalau misalnya kita ke kucing kok kucing nggak berubah ya. Oh berarti harus ke orang nih. Apa ada kucing? Tuh ada kucing, mana kucingnya tuh. Tuh kucing belakang jadi bokeh, Mikai jadi fokus. Nah terakhir sekarang kita cek untuk performa main gamenya. HP ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 720G, dengan GPU-nya ini Adreno 618, RAM-nya ini 8GB, ROM-nya ini 128GB, dan baterainya ini 4000 mAh. Menggunakan Android 11 ya, dengan Vantage OS 11. Ini Android-nya udah 11, ini bagus nih ya. Di OS ini ada fitur yang namanya Ultra Game Mode. Dengan fitur ini, potensi hardware akan digunakan secara maksimal untuk meningkatkan experience dalam bermain game. Gaming jadi terasa lebih smooth dan responsif. Cocok dengan segala jenis game ya, seperti FPS, MOBA, ataupun racing game. Untuk skor Antutu dan Geekbench-nya, HP ini sudah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan atau aktivitas sehari-hari, dan untuk bermain game juga udah sangat cukup. Gue coba bermain game PUBG, dan untuk kualitasnya ini mentok di frame rate ultra dengan grafis balance. Gue cobanya ini ya. Gue coba bermain game satu match aja dan game berjalan dengan baik, lancar tanpa kendala sama sekali. Layarnya juga kalau kita gerak-gerakin karakternya ini tuh cukup responsif ya, dan enak banget di tangan. Jadi nggak kesat, kadang-kadang kan ada yang kesat gitu ya. Kalau ini tuh overall aman. Jadi kalau misalnya kalian jago main gamenya ya, kalian bakal nyaman juga sih pakai HP ini. Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan Vivo V20 ini ya, ini masih belum review banget sih ya. Ini gue ya masih impresi pertama aja. Jujur gue sangat amat suka sama desainnya. Gue tuh orang yang sangat keringetan, tapi pegang HP ini tuh, ini keringet tuh agak susah nempel di sini. Ini tuh enak banget, serius. Enak banget, warnanya bagus, desain kameranya juga gue suka, dan performanya juga udah cukup banget untuk aktivitas kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling penting, gue sangat amat salut ya sama Vivo, good job. Jadi akhirnya membawa NFC juga ke seri V-nya ini. NFC-nya banyak lagi fungsinya, keren. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen review lebih dalam lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang enaknya kita bahas ya? Apakah kita bahas full kameranya atau kita bahas full performanya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, gue pamit. Gue tunggu komentarnya. Bye.